Terima kasih kami padamu. Fakultas kami bertumpu dalam ilmu, untuk keteduhanmu, untuk keramahanmu. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi pada kuliah kita pada pertemuan ke-7 ini. Hari ini kita akan membahas topik desain kegiatan penelitian. Nah, ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Oke? Jadi, pada tahap ini, mendesain kegiatan penelitian, itu artinya kita sudah jelas konsepnya. Apa permasalahan yang mau kita atasi, kemudian sudah kita tentukan bagaimana pelaksanaannya, desainnya. Nah, itu berdasarkan studi pustaka yang sudah juga kita dalami lengkap semua, maka dari situ kita akan muncul atau mendapatkan ide untuk merancang penelitian yang harus kita lakukan, kita usulkan, untuk mengatasi permasalahan tadi. Oke? Jadi, di dalam ini adalah, dalam mendesain penelitian ini, betul-betul kita sudah menguasai permasalahannya, apa yang sudah dilakukan orang sampai saat ini untuk mengatasi masalah itu, kita udah petakan. Kemudian, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah yang kita buatkan, rumuskan dalam penelitian yang kita usulkan dalam proposal ini. Jadi, mendesain penelitian itu adalah merancang apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sudah kita rumuskan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah yang lebih berbobot, sehingga hasil yang dihasilkan itu nanti akan menjadi lebih bermutu, sehingga bisa ditampilkan di jurnal-jurnal bereputasi di dunia. Oke, itu perlu diingat ininya. Oke, jadi ininya kerangka pikir dalam ini, dalam penulisan desain ini, yaitu tadi, kumpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Ada studi pustaka yang sudah lengkap, itu yang utama. Jadi harus kita mengumpulkan informasi tentang permasalahan ini, apa yang sudah dilakukan orang, kenapa masalah masih ada, kira-kira apa penyebabnya, sehingga itu nanti yang akan kita isi, kita selesaikan pada penelitian yang kita usulkan ini. Oke, jadi dalam membuat ininya sebenarnya, ya di awal-awalnya itu pun sudah kita bangun gitu, kita sudah menemukan permasalahan yang mau diselesaikan. Itu artinya berdasarkan pustaka gitu, kita udah ini kan semua petakan, apa yang sudah dilakukan sampai saat ini. Kenapa permasalahan masih ada? Berarti kan masih ada masalah-masalah yang belum diselesaikan. Nah, itulah yang kita pilih untuk kita lakukan pada kegiatan penelitian berikutnya. Nah, ini. Dalam mendesain penelitian ini, kegiatan ini, maka alasan-alasan itu, latar belakang itu nanti yang harus kita jelaskan di dalam ini. Kenapa kita memilih menggunakan atau melakukan penelitian ini. Apa alasannya? Itulah balik lagi akan diawali dengan perumusan masalah yang jelas. Jadi kita harus petakan masalah yang mau kita atasi itu seperti ini, pendekatannya seperti ini. Nah, itulah nanti kita akan memilih atau memberikan konsep berdasarkan apa yang sudah dikumpulkan. Pendekatan ini nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Paling tidak mungkin sampai tahap ini. Jadi ada tahapannya. Sehingga itu yang kita sebut hipotesis. Jadi kita harus bangun kira-kira apa jawaban atas permasalahan yang mau kita atasi itu dengan penelitian.
Nah, biasanya kan hipotesisnya itu adalah, atau janjinya itu adalah bahwa kita akan bisa mengatasi masalah ini dengan melakukan penelitian ini. Nah, inilah yang perlu kita lakukan di dalam perancangan atau mendesain suatu kegiatan penelitian, yaitu tadi dari latar belakangnya, kenapa kita memilih ini, apa konsep yang kita gunakan untuk mengusulkan ini. Nanti kalau kita kerjakan ini, kira-kira apa hasil yang kita dapatkan, dan perbaikan apa dalam permasalahan yang kita pilih selesaikan itu yang bisa dihasilkan di sini. Jadi itu tadi, konsep hipotesis itu harus kita jelaskan di dalam proposal atau desain penelitian kita ini. Tidak selalu harus dikatakan hipotesis, tapi bisa kita tuliskan. Itu nanti akan tersirat bahwa itu adalah hipotesis. Silakan dibaca, ini ada bentuk nol, bentuk ini. Silakan dibuat nanti. Tapi yang hipotesis yang kita uji dalam penelitian kita adalah sesuatu yang hasilnya baik sesuai dengan ini kita. Jadi ada ininya, ada hasil yang kita dapatkan, ada perbaikan. Jadi itunya hipotesis operasional. Dan ada yang bentuk nol katanya, yang tidak ada hasilnya apa-apa. Jadi kita kan akan menjanjikan sesuatu yang bisa memperbaiki kehidupan umat manusia. Nah, itu yang harus kita ini kan. Nah, apa fungsi hipotesis? Nah, ini sebenarnya fungsinya itu ya untuk membantu perancangan penelitian. Jadi, ini nanti hasilnya begini. Oke. Merancang penelitiannya itu yang penting itunya. Sehingga kita dalam merancang penelitian harus kita jaga. Saya mau mengatakan lagi, definisi peneliti itu, saya ulang, itu adalah orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Jadi apa? Peneliti itu adalah pencari kebenaran. Maka dalam menulis proposal pun, membuat rancangan penelitian, apalagi dalam merancang penelitian dan mengerjakan penelitiannya sampai mengumpulkan data, mengolah data, harus dihindarkan perbuatan tercela. Ingat, peneliti adalah pencari kebenaran, maka peneliti tidak boleh berbohong. Berbohong dalam arti apa? Ya banyak hal. Dibuat kayaknya pustakanya seperti keren-keren gini, tahu-taunya hanya dikarang-karang, berbohong. Katanya begini-begini, dibuat penelitian ini. Datanya begini, tahu-taunya bohong semua. Jadi banyak yang disebut ini dalam bahasa Inggris yang lebih terkenal itu adalah apa? Perbuatan tercela yang sering ini yang harus dihindari peneliti itu adalah fabrikasi, falsifikasi, oke, dan plagiarisme. Tapi saya di sini mau mengatakan itu adalah perbuatan tercela berbohong itu tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Karena apa? Kalau dia melakukan pembohongan, ngarang-ngarang data, ngarang-ngarang ini, berarti kan bukan benar itu semua kan? Jadi itu nanti akan apa? Menyesatkan. Jadi bukan memperbaiki kehidupan umat manusia, bukan mengatasi permasalahan nanti, malah akan memperbesar masalah. Karena ya itu tadi, membuat kebohongan-kebohongan, sehingga bisa menipu dan menyesatkan publik. Oke? Jadi itu gunanya hipotesis ini sebenarnya adalah pemikiran ilmiah yang akan kita buktikan dalam penelitian ini. Nah, ini perumusan hipotesis bisa dipelajari nanti lebih dalam, tapi ya inilah yang akan kita uji dalam penelitian kita. Tapi dalam membangun hipotesis tersebut harus didasari oleh dasar ilmiah. Jadi tidak hanya ngarang-ngarang, tidak hanya, ya itu tadi, ngomong asal-asal gitu, nggak ada dasarnya. Jadi harus didasari oleh ilmiah itu. Nah ini silakan nanti kan dalam identifikasi pemberian definisi variabel, itu adalah untuk mendesain penelitian yang bagus. Nah saya mau menekankan hanya di sini, mendesain penelitian yang bagus itu adalah buatlah penelitian, rancanglah penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Dengan jumlah atau rancangan penelitian yang bagus. Sehingga data yang kita kumpulkan itu
punya kualitas yang yang tinggi lah saya katakan prima. Kemudian juga rancanglah penelitian itu supaya data yang diperoleh atau dikumpulkan itu saling menguatkan. Jadi tidak ada data di sini satu di sana gitu, nggak ada ininya. Kalau bisa, kita harus mengumpulkan data karena ini kan penelitian ilmiah. Jadi harus kita untuk memastikan gitu bahwa data yang kita kumpulkan itu benar adanya, kita harus bisa mengukur data berlapis-lapis. Nanti dalam bidang biologi atau kesehatan suka itu, data yang saling berhubungan perlu kita ukur untuk menguatkan. Oh ini tadi itu betul, karena ini meningkat, ini menjadi turun misalnya gitu. Itu jelas itu mekanismenya teruji. Jadi itu tadi dalam mendesain penelitian, untuk mengambil simpulan yang lebih baik nanti, maka rancanglah penelitian sehingga kita mengumpulkan informasi yang lengkap dan saling menguatkan. Jadi artinya nanti dalam mengambil simpulan kita sudah sangat semangat karena data yang mendukung simpulan kita itu lengkap kita kumpulkan di sini. Nah inilah satu maksud saya yang perlu ditekankan dalam mendesain penelitian, rancanglah supaya data yang dikumpulkan itu nanti saling menguatkan. Itu artinya, ubah yang diamati itu, pilihlah yang saling menguatkan, saling berhubungan. Artinya kita katakan, ini naik, berarti ada sesuatu yang mendorongnya di sini. Kita buktikan bahwa fakta itu ada. Berarti hipotesis atau pemikiran kita itu tadi langsung terbukti dengan data-data yang kita kumpulkan. Nah inilah yang perlu ditekankan. Sekali lagi, ingat di sini, bahwa kualitas penelitian kita ini sangat ditentukan oleh rancangan, desain, dan pelaksanaan penelitiannya. Artinya, apa yang diukur, seperti apa itu semua, itu nanti akan menentukan kualitas capaian yang kita ini kan dapatkan, sehingga itu nanti saya tadi belum mengatakan di sini, tugas peneliti itu selain itu tadi mengatasi permasalahan kehidupan umat manusia, masih ada kewajiban peneliti. Peneliti belum selesai melakukan tugasnya, walaupun penelitiannya sudah selesai, tapi tugasnya belum selesai dilakukan. Kalau belum menyampaikan hasil penelitiannya itu ke ranah publik, dari situlah istilah publikasi itu datang. Jadi ada kewajiban seorang peneliti bahwa dia wajib mempublikasikan hasil pemikirannya, hasil penelitian yang diperoleh ini ke ranah publik. Dari situlah istilah publikasi itu datang. Jadi, itu tadi. Untuk bisa terbit di jurnal, apalagi jurnal bermutu yang saya katakan tadi, maka kualitas penelitiannya, dasar ilmiahnya, yaitu rancangannya, desainnya, dan kualitas data yang dikumpulkan, yang saling menguatkan itu, kalau ada, itu artinya simpulan yang diambil itu akan semakin mantap, sehingga akan menjadi lebih bagus untuk disampaikan ke ranah publik. Itu artinya untuk mengatasi permasalahan tadi. Jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kualitas penelitian ini nanti, hasil yang diperoleh atau didapatkan, itu akan sangat ditentukan oleh rancangan penelitian yang di ini. Jadi perlu sesuai dengan kemampuan atau apa yang kita miliki, usahakan mengoptimumkan rancangan penelitian yang kita gunakan. Amatilah berbagai variabel atau parameter yang saling mendukung untuk menguatkan nanti hasil yang kita dapatkan ini. Buatlah rancangan ilmiah yang sangat bagus, sehingga hasilnya itu juga nanti akan menjadi sangat kuat. Nah, yang perlu yang perlu ini selain rancangan ininya, nanti perlu diingat kalau memang akan dilakukan penelitian, maka
pelaksanaan penelitian perlu dijaga kualitasnya, termasuk nanti apa istilahnya kan penelitian. Jadi bukan ini kan asal-asalan. Jadi adalah data ilmiah yang harus kita kumpulkan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi apapun yang kita hasilkan dalam penelitian ini nanti, berdasarkan rancangan yang kita buat dengan baik, itu nanti akan menghasilkan data ilmiah yang baik, yang andal, yang bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan yang kita pilih tadi mungkin, atau bisa melanjutkan penelitian lebih lanjut lagi, yang lebih ini lagi nanti hasilnya untuk mengatasi permasalahan hidup. Baik, demikian itunya. Jadi topik mengenai desain penelitian ini sangat penting kita jaga supaya, yaitu tadi yang saya bilang, output dari penelitian kita untuk mengatasi permasalahan yang kita usulkan itu akan sangat ditentukan oleh desainnya dan protokol yang kita rancang untuk melakukan penelitian, untuk mengukur parameter-parameternya, dan menjaga kualitasnya supaya tetap bagus. Artinya bukan pengumpul sampah, tapi adalah pengumpul data-data kebenaran ilmiah. Jadi itu harus dijaga nanti dalam pelaksanaan penelitian, dalam rancangannya. Harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dalam pengumpulan data itu juga selalu dijaga kualitasnya. Jangan sampai nanti data yang dikumpulkan itu nggak berkualitas. Akhirnya sudah banyak yang dikerjakan di ini, tapi sebenarnya nggak bermutu datanya, akhirnya nggak ada gunanya. Sehingga, ya itu tadi, tujuan umum peneliti itu adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia itu nggak tercapai kan, malah merusak mungkin karena kita membuat data-data yang tidak bermutu, dipakai orang nanti malah menyesatkan. Jadi bukan mengatasi permasalahan hidup itu, tapi adalah malah memperburuk. Itu yang harus dihindari. Sekali lagi saya ingatkan, peneliti adalah orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu, teknologi atau inovasi yang nanti akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi bukan untuk merusak, tapi adalah memperbaiki. Itulah tugas mulia peneliti. Maka rancanglah penelitian dengan baik. Kerjakan, lakukan dengan cara-cara ilmiah yang baik dan bagus. Dan kumpulkanlah data dengan kejujuran. Jangan sampai berbohong, suka mengubah-ubah data supaya hasilnya bagus, padahal realitanya tidak seperti itu. Ini yang harus dihindari. Jadi, pencari kebenaran ilmiah dalam mendesain, melakukan, dan mengumpulkan data. Sehingga data-data yang kita dapatkan itu betul-betul andal dan benar adanya. Sehingga bisa kita manfaatkan untuk menjadi dasar dalam perbaikan kehidupan umat manusia, untuk mengatasi permasalahan kehidupan umat manusia di dunia ini. Oke, saya perlu ingatkan lagi karena banyak di dalam teks ini juga menyebutkan memecahkan masalah. Jangan ikuti itu ya. Saya sudah katakan tadi, memecahkan masalah itu artinya membuat masalah tambah banyak kan? Jadi bukan menyelesaikan masalah. Jadi harus menyelesaikan, bukan memecahkan masalah. Oke, saya kira demikian. Sampai ketemu lagi pada kuliah berikutnya. Terima kasih.